Bapak Ibu, kita masih tetap boleh beribadah, itu kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tapi temanya pada siang hari ini, Tuhan tahu kita hanyalah debu. Tuhan tahu kita hanyalah debu. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Ayat yang ke-22 nanti kita bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja baru. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya yang kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. 22:1-2 ya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, di sini di dalam kebenaran firman yang kita baca, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, kita diingatkan supaya selalu memuji Tuhan. Kita diingatkan supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, pada hari-hari ini sangat sulit orang untuk memuji Tuhan, dan sangat sulit orang berpikiran positif. Saudara kasih dalam nama Tuhan, segala sesuatu bisa ditanggapi dengan negatif. Nah, kalau kita terus beranggapan dan mengambil sikap negatif, saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya di dalam mulut dan bibir kita tidak ada pujian-pujian. Karena saya yakin Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, yang buruk pun yang dirancang oleh orang lain, kalau kita tetap berada di hadirat Allah, yang buruk itu bisa dibuahkan menjadi yang baik. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, di ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, siapakah yang membentuk kita? Yaitu Tuhan. Kita dibentuk dari tanah liat, Dia penjuna. Yang kita dibentuk
saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi di ayat ke-13 kita perhatikan Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sangat sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, betapa menakutkan hari-hari ini dengan cerita daripada virus corona. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangankan virus. Kalau kita flu saja saudara, kalau kita tiduran itu makin melemahkan tubuh. Tapi kalau kita sudah mulai flu, kepala kita mulai pusing, saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Ambil inisiatif, aku minum air hangat, dan setelah itu apa yang harus aku perbuat? Saudara kasih dalam nama Tuhan, seringkali dengan perkara-perkara kecil kita bisa sembuh. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, dengan hidup tempat kepala pusing, nyut-nyutan saudara, maka kerap kali saudara kasih dalam nama Tuhan itu kalau saya keringkan dengan yang namanya miso saudara, saya bikin pedas, keringat selesai. Habis keringat saya ganti baju saya mulai merasa ringan. Perkara kecil. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, dengan berita-berita yang begini sangat menakutkan. Kalau kita gak dekat kepada Tuhan, apa jadinya hidup kita? Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita harus mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan sangat menyadari kelemahan kita. Karena Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Tuhan tahu kita debu. Seperti firman Tuhan tadi katakan, saudara kasih di dalam nama Tuhan, manusia itu seperti bunga. Dia katakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-15 saya bacakan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa artinya? Kita gak ada apa-apanya, gak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-17, apa yang dikatakan? Orang yang tak berarti, orang yang tidak apa-apa, tadi saudara, orang yang tidak perlu dan tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17 Tuhan katakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau saat ini kita beribadah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak dan cucu kita. Nah, begitu juga kalau kita berbuat salah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita menjadi pemberontak, kita menjadi seorang pelanggar kebenaran firman Allah, bukan hanya kita saja yang dihukum, tapi anak dan cucu kita juga akan mengalami. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita mau yang mana? Apakah kita mau yang dipelihara oleh Tuhan? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kerap kali Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, kita berkata tanpa sadar. Kita bilang begini, saya kan masih manusia biasa. Manusia itu boleh hilang loh. Benar enggak? Mungkin di tempat ini enggak ada yang pernah berkata begitu Bapak Ibu, tapi saya pernah berkata demikian. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, apakah Tuhan mau memaklumi? Apakah Tuhan mau kompromi dengan dosa-dosa kita? Tuhan tahu kelemahan saya. Tuhan tahu ketidakmampuan saya. Dia tahu sebenarnya semua, tidak
Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya katakan, kalau kita mengakui kesalahan kita kepada manusia, bisa menjadi dua versi. Satu, yang maafkan. Yang kedua, bisa kita menjadi olok-olok. Untuk itu kita mari mengakui lebih dulu kepada Tuhan. Saat kita mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pewahyuan ke dalam diri kita. Minta maaf gak kepada orang tersebut? Kalau Tuhan suruh kita untuk minta maaf kepada orang tersebut, lakukan. Apapun resikonya. Kalau itu berasal dari Tuhan, kita akan kuat menghadapi. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya seperti itu. Dan saya melihat banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang begitu saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau sudah panggilan Allah, tidak akan pernah mundur apapun yang sedang terjadi, dan siap dalam pembentukan proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, betapa pentingnya kita selalu merenungkan firman Allah. Dari mana kita bisa mengetahui kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bahwa Tuhan itu mengampuni kesalahan kita? Dan dari mana kita tahu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit kita kalau kita tidak pernah membaca firman Allah? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menebus dosa kita, menebus hidup kita dari lubang kubur yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat? Dari mana kita tahu semua ini kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Allah, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun yang sedang di-like oleh orang lain di dalam WA kita, di dalam Facebook kita, saudara kasih, bukan menjadi ketakutan dan bukan menjadi kegentaran dalam diri kita. Justru kita bisa bersyukur ada informasi, dan kita bisa bersyukur Tuhan itu ajaib, Bapakku baik. Bagaimana kalau kita nggak dapat informasi langsung terjun begitu langsung ke hadapan kita? Seperti apa yang dialami oleh orang di negara Italia, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sudah diperingatkan, sudah diberitahu, tetapi masyarakatnya nggak peduli. Mereka percaya, mereka memiliki ilmu pengetahuan yang canggih dan pendidikan, dan semua kehidupan mereka sudah sempurna. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan? Saudara kasih dalam nama Tuhan, angka kematian karena virus ini di sana sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur. Saya sangat bersyukur saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam live streaming semalam saudara kasih dalam nama Tuhan, pembina rohani kita mengatakan, ayo hidup bersih. Bagaimana Tuhan bisa menggandeng tangan kita kalau di tubuh kita ada kitab hitam? Perkara kecil Bapak Ibu. Dan kerap kali kita berkata begini, Tuhan tidak melihat secara fisik, tapi Dia melihat di dalam hati kita. Benar saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi kalau hati kita bengkok, hati kita nggak lurus, apakah Tuhan mau menggandeng tangan kita? Kita bisa baca firman Tuhan. Siapakah yang bisa tinggal di tempat kudusnya Tuhan, yang bersih tangannya, yang suci hatinya? Saudara kasih dalam nama Tuhan, betapa indahnya kalau kita mau merenungkan firman Tuhan. Betapa luar biasanya saudara kasih dalam nama Tuhan, memelihara Tuhan atas kehidupan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, karena Tuhan tahu kita lemah, maka Dia tak akan pernah melepaskan tangan saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya. Coba kita lihat Yesaya 40.
29. Yesaya 40 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dari mana kita tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang lagi saat ini lemah? Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak baca firman Allah, kalau kita menjauh dari persekutuan orang-orang kudusnya Tuhan, dari mana kita tahu? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ingat bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat peduli kepada saudara. Dia tahu kita ini debu, Dia tahu kita punya kelemahan, Dia mengerti banyak kekurangan kita, kebodohan kita. Untuk itu Dia tidak pernah meninggalkan dan melepaskan tangan saudara. Sesuai dengan firman Tuhan ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mari datang kepada Tuhan di hari-hari yang semakin sulit. Jangan menjauh dari Tuhan. Di hari-hari yang semakin sukar ini, jangan pernah saudara kasih dalam nama Tuhan berhenti memuji menyembah Allah. Jangan pernah berhenti. Biarlah puji-pujian terus mengalir di dalam mulut dan bibir kita, seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang pertama, apa kata Daud? Saudara kasih dalam nama Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Ayat yang berikutnya lagi, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Firman ini menurut saya sungguh sangat benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Coba bayangkan kalau saya lupa sekali saja berdoa dalam satu hari, atau saya lupa renungkan firman Tuhan, dan Tuhan langsung menurunkan hukuman, maka saya habis rendah. Bukan hanya itu saja, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kerap kali kita sadar melakukannya. Di dalam pemikiran kita, kita tahu bahwa itu salah, tapi kita masih mau kompromi dengan dunia ini. Tidak apa-apalah, sekali ini saja, nanti saya tidak akan lakukan lagi. Nah, Tuhan masih tetap memberi kesabarannya kepada setiap kita. Dia masih tetap, saudara kasih dalam nama Tuhan, melimpahkan kasih-Nya. Dia tidak menuntut setiap pemberontakan yang kita lakukan. Dia tidak pernah marah, saudara kasih dalam nama Tuhan, dari segala kesalahan-kesalahan kita. Justru Dia ubahkan. Kalau aku mengakuinya, aku akan menghapusnya. Sampai saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Allah katakan, sekalipun dosa merah seperti keris, aku sanggup mengubahkannya putih menjadi seperti salju. Bagaimana warna merah? Bagaimana warna merah seperti kain kusuma bisa diubah menjadi putih seperti bulu domba? Bisa enggak Bapak Ibu pikirkan? Nah, saya saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau ada baju luntur atau ada baju yang kena noda, saudara kasih dalam nama Tuhan, saya itu paling gak suka. Bagaimana cara untuk menghapusnya, saudara kasih dalam nama Tuhan? Saya mulai berpikir, kalau pakai bedak maka warnanya berubah. Kalau pakai alat ini seperti ini jadinya, kalau pakai ini seperti ini jadinya. Begitu banyak cara yang saya lakukan bagaimana supaya noda
Makanya kalau ada bilang, "Bu, maaf ya, bajunya kena luntur," saya langsung emosi, saudara kasih tahu. Terus saya bilang begini, "Apa yang kamu lakukan untuk supaya menghilangkan itu?" "Belum ada sih Bu," saya jemur. "Ambil kembali, rendam." Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, merah seperti kusuma, merah seperti kermisi. Pada saat saudara datang kepada Tuhan dan saya datang kepada Tuhan, kita akui semua pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita diubahkan menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Betapa luar biasa kita punya Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kerap kali kita sebagai manusia melebihi Tuhan. Kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita masih menuntutnya, saudara. Tapi Tuhan tidak. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus sebagai Parakletos, yang artinya saudara kasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus adalah penolong dan pembela saudara dan saya. Tuhan akan menolong saudara dan saya melalui Roh Kudus, membimbing, menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Apa tujuannya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan? Tujuan daripada Tuhan supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Kita enggak mengalami kebinasaan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Banyak sekali contoh dibuat Tuhan kepada kita tentang bangsa Israel. Saudara kasih dalam nama Tuhan, betapa besarnya pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi dia tahu, saudara kasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, itu dituntun oleh Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api yang dituntun mereka, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan memberi makanan, menyiapkan makanan dengan mana yang tidak tahu apa bahan pokoknya, saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau saya ingat tentang keberadaan daripada bangsa Israel, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, saya selalu berpikir begini, kalau saya diberi Tuhan kesehatan, itu sangat sudah luar biasa. Kenapa? Karena apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya belum tentu yang sehat. Belum tentu yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Tapi saya diberi kesehatan sama Tuhan. Apa dasarnya Tuhan berbuat baik kepada saya? Saya manusia yang kerap kali melakukan pelanggaran, kerap kali gak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Hosea pasal 12 ayat 2 sampai dengan 4. Hosea pasal 12, Hosea pasal 12 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai pembantahan dengan Yehuda yang akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia berkumpul dengan Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Hosea pasal 11. Itu mengenai Esau, saudara kasih dalam nama Tuhan. Hosea pasal 11 ayat 2 sampai 4. Kita ulangi. 1, 2, ya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar
kasih dalam nama Tuhan, semakin memanggil mereka semakin jauh. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Kita diubahkan, kita diperbaharui, kita diberkati, kita dikuatkan dalam setiap proses-proses yang kita hadapi. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Justru pada saat kita jatuh, Dia angkat. Pada saat kita sakit, Dia sembuhkan. Pada saat hati kita galau, Dia berikan penghiburan. Apalagi kurangnya Tuhan semua. Sehingga kita gak mau memuji menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kenapa kita masih bisa berbantah-bantah dengan Tuhan? Kenapa kita masih mempunyai banyak alasan untuk mendekat kepada Tuhan? Apa yang Dia tidak lakukan kepada kita? Apakah Tuhan pernah berbuat salah terhadap kita? Kerap kali dalam satu pergumulan yang belum terjawab, saudara, kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak peduli lagi kepada saya, doa saya hanya sampai kepada pelapor ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, bukan Tuhan yang salah di dalam, tetapi hati kita bagaimana. Cek ke dalam diri kita sendiri, saudara kasih dalam nama Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna dinyatakan di atas kita. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, berapa banyak orang yang sudah meninggal kena virus itu, dan berapa banyak orang yang sudah sembuh? Pernahkah kita bertelusuri kenapa mereka sembuh? Pernahkah kita telusuri orang-orang yang mendapatkan vaksinnya? Kita hanya mau mendengar sembuh, dan kita mendengar mati. Saat mati kita ketakutan, saat dikatakan sembuh kita bersorak. Tapi kita tidak pernah berpikir proses yang kita alami di dalam. Sehingga saudara kasih dalam nama Tuhan, kerap kali kita banyak yang menjadi orang yang cengeng di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, apapun yang kita hadapi, ujilah Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya jalan. Kita tidak meremehkan keadaan kita, tapi kita juga tidak perlu terlalu takut sehingga tidak berani bergerak. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan tidak itu Allah yang berkasih, tidak ada yang mustahil baginya. Mari sesuai dengan ujian perubahan kita, sesuai dengan perkataan kita. Bukankah hari tahun ini adalah tahun baru, tahun perkataan? Dan saya menganggap Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, yang hadir pada saat ini adalah orang yang memiliki iman. Bukan berarti yang beribadah di rumah tidak memiliki iman. Mereka juga punya iman, tapi saudara menerobos lebih daripada mereka. Memang dianjurkan kita di rumah, memang kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, jaga kebersihan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, apakah kita sudah menjaga kebersihan kita? Apakah kita sudah menjaga rumah kita dengan bersih seluruhnya? Dan setelah itu, apakah kita menjaga hati kita untuk bersih? Tapi saudara menerobos untuk datang. Dan saya percaya, apa yang kita perbuat hari ini, Tuhan memperhitungkan. Amin. Mari kita bangkitkan. Terima kasih Bapak di dalam surga.